Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami, untuk kami dapat melalui hari ini. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hati yang penuh pengertian, untuk memahami akan kehendak-Mu, dan bersukacita melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18-20. Tertulis demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita siap untuk menerima tugas dan promosi yang dari Tuhan? Adakah kita selalu bersedia untuk menerima tanggung jawab dan panggilan Tuhan? Musa pada akhirnya sampai pada titik di mana tugasnya hampir selesai. Selama ini dia sudah memimpin bangsa Israel dengan sabar dan dengan kesetiaan kepada perintah Tuhan. Tapi kemudian pada akhirnya semuanya harus selesai. Dan Musa diberikan perintah oleh Tuhan untuk mencari pengganti untuk meneruskan kepemimpinannya. Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin orang yang tepat, supaya bangsa Israel tidak seperti domba-domba yang terserak-serak karena kehilangan gembalanya. Dan Tuhan memilih seorang yang penuh roh, seorang bernama Yosua, yang selama ini sudah senantiasa mendampingi Musa. Kita perhatikan dalam Bilangan 27 ayat 18-20 ini, Tuhan berfirman kepada Musa, supaya Musa mengambil Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, meletakkan tangan Musa ke atasnya dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu memberikan perintah di depan mata mereka semua, dan memberikan sebagian dari kewibawaan Musa kepada Yosua, supaya segenap umat itu mendengarkan Yosua. Kita perhatikan di sini bahwa pilihan atas seseorang untuk memimpin tidak didasari pada popularitasnya atau kekuatan fisiknya atau penampilan lahiriahnya. Tapi di sini kita perhatikan didasarkan pada kualitas rohaninya. Disebutkan di sini seorang yang penuh roh. Yosua punya kualitas sebagai orang yang mampu memimpin karena dia memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Yosua sudah menunjukkan imannya yang kuat ketika menghadapi berbagai keadaan. Di saat melihat tanah Kanaan dan sebagian dari para pengintai tidak percaya bahwa mereka bisa masuk tanah perjanjian, Yosua dengan teguh hati percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke sana. Seandainya tidak ada orang seperti Yosua, maka regenerasi kepemimpinan sulit terjadi, karena sulit ditemukan seorang yang mampu untuk memimpin. Kemampuan untuk memimpin tidak didasarkan pada kekuatan dan kepintaran kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin, salah satu yang utama adalah kesediaan kita untuk taat kepada Tuhan dan kesediaan untuk selalu dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan tidak mencari orang yang mampu menurut ukuran dunia, tapi Tuhan mencari hati yang rela, roh yang mau dipimpin,
dan pribadi yang mau taat kepada kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita masing-masing secara pribadi. Tanyakan ini pada diri kita. Kalau Tuhan memanggil kita untuk suatu tugas dan tanggung jawab, untuk mempromosikan kita, apakah kita sudah siap? Apakah kita menjadi pribadi yang dipenuhi dengan Roh-Nya? Apakah kita taat kepada kehendak-Nya? Apakah kita percaya kepada janji-Nya? Apakah kita setia dalam perkara-perkara kecil yang selama ini dipercayakan kepada kita? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan dengan cara mentaati senantiasa apa yang Tuhan percayakan pada kita saat ini. Setia pada hal yang kecil dan jaga hati kita supaya selalu penuh dengan Roh Tuhan dan senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Nya, tidak menyimpang dari apa yang menjadi perintah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Seperti Yosua, kami mau Tuhan menjadi generasi yang siap untuk dipakai Tuhan. Generasi yang siap untuk mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Tolong kami supaya kami senantiasa taat kepadamu, memenuhi apa yang menjadi firman-Mu, percaya penuh pada janji-Mu, dan setia melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami pada saat ini. Sekalipun itu hal-hal yang kelihatannya kecil, kami mau kerjakan dengan setia dan dengan segenap hati. Pimpin kami selalu Tuhan, dan persiapkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami siap senantiasa ketika waktu Tuhan tiba untuk kami menerima promosi dan panggilan kepercayaan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus, untuk kami makin mengerti akan kehendak-Mu atas kami. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Jamah setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya kami alami mujizat dan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.